Halo, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan tentunya yang selalu setia menunggu video baru dari Cahaya Kehidupan. Saya bahkan menerima sebuah telepon, ada juga yang WA sepertinya yang mengatakan kalau malam sebelum tidur itu nunggu video Cahaya Kehidupan. Bahkan kalau tidak mendengar Cahaya Kehidupan rasanya ada yang kurang ketika mau tidur. Nah, ini luar biasa. Artinya apa? Semua materi di Cahaya Kehidupan pastinya bermanfaat sehingga membuat Anda menunggu konten-konten dari Cahaya Kehidupan. Terima kasih. Dan kalau Anda menganggap video di Cahaya Kehidupan itu bermanfaat, maka Anda tentu juga harus membagikan video-video ini kepada banyak orang, kepada grup-grup WhatsApp Anda, ke grup Telegram Anda, ke Facebook Anda, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya bukan hanya Anda yang dapat manfaatnya, tapi juga banyak orang. Dan ketika Anda membagikan manfaat ini ke banyak orang, tentunya pasti kembali kepada Anda lagi manfaatnya berlipat-lipat. Itu sudah hukumnya. Membagikan satu kebaikan, kembali 10 kebaikan. Enak kan? Nah, share video Cahaya Kehidupan ke banyak orang. Kali ini saya ingin kembali membahas tentang kaya. Kalau kita mau melihat nih, di sekitar Anda, di sekitar kita, lebih banyak yang kaya atau yang kurang kaya? Atau yang tidak kaya? Tentu jawabannya yang tidak kaya. Orang kaya terlihat hanya sedikit. Nah, untuk membuktikan bahwa orang kaya itu sedikit, saya mencoba mencari data dari Bank Indonesia di bulan November 2019. Itu yang punya saldo 1 miliar ada sekitar 565.000 rekening. Kalau itu dianggap satu rekening satu orang, maka tentunya hanya ada 565.000 orang yang memiliki saldo minimal 1 miliar di rekeningnya. Sekarang coba kita compare dengan jumlah penduduk Indonesia. Anggaplah 270 jutaan. Berarti berapa persen? 0,01% ya. 0,2 lah. 0,02% gitu ya. Tidak sampai 1% jumlah orang kaya di Indonesia. Miris melihatnya sebetulnya dari perhitungan ini. Entah mana yang salah gitu ya, tapi yang jelas itulah fakta. Itu yang terdata di bank. Belum lagi orang yang menyimpan uangnya di bawah bantal atau di bagasi rumahnya. Artinya apa? Data fixnya di Bank Indonesia ada 560-an ribu rekening dengan saldo minimal 1 miliar. Oke. Kalau di total penduduk masih jauh dari kata 1%. Apa yang salah? Anda menyalahkan pemerintah, itu hak Anda. Tapi saya di sini tidak akan menyalahkan apapun. Saya mencoba untuk melihat secara objektif apa penyebabnya banyak orang itu sedikit yang kaya. Kaya di sini saya definisikan punya uang minimal 1 miliar. Oke, sudah fix ya. Dari pengalaman saya gitu ya, dari pengalaman saya memberikan kelas AMC, banyak orang pengennya kaya di mulutnya ketika ditanya. Tapi ketika mulai kelas berlangsung, saya memberikan kuis bakat kaya. Di situ terlihat bahwa sesungguhnya isi pikirannya menolak untuk kaya, takut untuk kaya. Anda jangan protes dulu. Anda mungkin menganggap bahwa Anda mau kaya, tapi kalau Anda baca RMC, Anda kaget bahwa diri Anda sebetulnya takut untuk kaya. Saya mencoba merangkum ada 3 kesalahan yang sering dilakukan banyak orang sehingga membuat dirinya susah untuk kaya. Mungkin Anda termasuk. Anda simak 3 hal ini ya. 3 kesalahan ini. Kesalahan yang pertama adalah banyak orang tidak percaya diri untuk kaya. Ini apa? Misalnya ketika
ingin membeli produk yang mahal, takut. Ingin keluar uang untuk belajar sesuatu yang terlihat mahal sedikit, sudah takut. Tidak percaya diri untuk kaya. Bergaul sama orang kaya, takut, tidak pede. Saya juga heran kenapa harus tidak pede untuk kaya, kan? Sementara manusia itu pengennya kaya, tapi tidak pede untuk kaya. Lucu. Kesalahan kedua adalah banyak orang seringkali menolak kesempatan untuk kaya. Banyak orang seringkali ketika dihadirkan sebuah kesempatan, kepalanya berpikir takut bangkrut, takut gagal, takut ketipu, takut macam-macam lah pokoknya. Seringkali menolak kesempatan untuk kaya. Ini juga kesalahan. Tuhan sudah menghadirkan solusinya tapi ditolak. Lucu kan? Lalu nyalahkan Tuhan. Tidak bisa. Sama ketika Anda nonton video Cahaya Kehidupan ini, maka itu artinya Tuhan sudah menghadirkan solusi ke diri Anda. Kalau Anda tolak, berarti Anda menolak apa yang Tuhan hadirkan. Makanya mulai sekarang coba deh jangan menolak kesempatan untuk kaya. Saya bisa pahami, saya kalau mungkin bersama Anda 24 jam, saya bisa menemukan banyak kesempatan Anda untuk kaya sebetulnya. Tapi Anda menolaknya. Memang ini butuh sedikit kecerdasan untuk melihat kesempatan menjadi kaya. Kesan ketiga adalah banyak orang tidak pernah mau untuk belajar menjadi kaya. Seolah-olah kaya itu hasil dari takdir, nasib, dan garis tangan. Padahal kaya itu adalah hasil dari sebuah pembelajaran menjadi kaya. Saya ulangi ya, menjadi kaya adalah hasil dari pembelajaran menjadi kaya. Menjadi kaya butuh belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana mengelola pikirannya supaya pikirannya betul-betul menjadi pribadi yang mengkayakan, bukan pribadi yang takut untuk kaya. Banyak orang tidak berani investasi untuk belajar. Padahal investasi yang paling menguntungkan adalah investasi mengisi kepala. Sadari itu. Saya ulangi, 3 kesalahan besar yang membuat orang susah untuk kaya. Yang pertama adalah tidak pede untuk kaya. Yang kedua adalah tidak mau menerima kesempatan untuk kaya atau sering menolak kesempatan untuk kaya. Yang ketiga, tidak pernah mau belajar untuk menjadi kaya. Kalau Anda memiliki 3 kesalahan itu, maka segeralah berubah. Segera untuk mengganti, memperbaiki kesalahan itu. Supaya apa? Supaya nasib Anda berubah. Ingat, Tuhan mengatakan bahwa aku tidak akan mengubah nasib seseorang sebelum orang itu merubah nasibnya sendiri. Maka kalau Anda melakukan 3 kesalahan tadi, perbaiki dan berubahlah. Ingat, Anda punya hak untuk kaya. Anda punya kekuatan untuk kaya sebetulnya. Karena itu, bangkitlah dan gunakan kekuatan itu, yaitu kekuatan pikiran Anda, dan ambillah hak untuk Anda kaya. Resapi video ini, Anda simak baik-baik, Anda dengarkan, dan Anda praktekkan, Anda terapkan dalam hidup Anda. Terima kasih. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan
mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.